Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Sahibul Majlis Syekh Dr. Kiai Haji Ja'far Tayyab, para asatidz, para santri, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Tadi Kiai Ja'far meminta saya untuk memberikan tausiah diselingi dengan qasidah. Jadi saya balik saja, qasidah diselingi tausiah. Jadi langsung saya buka dengan qasidah. Boleh diiringi dengan rebana. Islam menyebarkan kasih sayang kedamaian, Indonesia dikuatkan asal yang muslim beriman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yati habibillah. Satu bait qasidah, kemudian saya jelaskan maksudnya. Misi Islam menyebarkan kasih sayang dan kedamaian. Dan Islam dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun menyebut beliau bahwa diutusnya beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka asalkan semua umat Islam beriman dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun mereka berada oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keamanan, kedamaian, termasuk umat Islam yang berada di Indonesia. Indonesia dikuatkan asal yang mukmin beriman. Kalau kita melihat sekarang ini, negara kita selalu ada masalah, dan masalahnya tak kunjung selesai. Salah siapa? Jangan salahkan pemimpin, jangan salahkan sekelompok orang, jangan salahkan sebuah pihak. Indonesia ini mayoritas muslim. Kebanyakan penduduk Indonesia ini adalah umat beragama Islam. Kalau Indonesia ini tidak aman, banyak masalah, berarti yang bermasalah adalah umat Islamnya. Karena
Biasanya Allah menghukum sebuah komunitas Islam, umat Islam itu dihukum biasanya ketika mereka jauh dari Allah, dihukum dengan memiliki pemimpin nggak benar. Kalau kita melihat pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang kejam, jangan buru-buru salahkan pemimpinnya. Coba lihat, jangan-jangan kita yang salah duluan. Jangan-jangan karena kita jauh dari Allah maka dihukum oleh Allah memiliki pemimpin yang tidak memuaskan. Maka agar negeri ini kembali kuat seperti sejarah kejayaan Nusantara masa lalu, agar negeri ini kembali aman makmur, pertama yang harus kita lakukan adalah kita, umat Islam di Indonesia, rakyat Indonesia yang beragama Islam, kita benahi iman kita, kita benahi akhlak kita. Kalau kita sudah benar, kalau mayoritas umat Islam sudah baik, Allah akan kirim pemimpin yang baik. Selama kita masih suka bermaksiat, melanggar peraturan Allah, selama kita tidak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan diri sendiri, selama kita bermusuhan dengan orang lain, saling mencaci maki orang lain, tidak sepaham dicaci, selama itu Allah tidak akan mengganti pemimpin. Selama itu Allah tidak akan memberikan kita pemimpin yang memuaskan. Mulai dari rakyat dulu, mulai dari kita dulu. Kita baik, rakyat baik, beriman dan berakhlak, insya Allah dengan cara Allah yang tidak kita tahu, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Kita lanjut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mencapai kejayaan bukan dengan kekayaan, untuk mencapai kejayaan bukan dengan kekayaan dan bukan persenjataan, tapi dengan keimanan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barangkali liriknya kurang jelas karena diiringi musik rebana. Saya ulangi tanpa rebana. Untuk mencapai kejayaan bukan dengan kekayaan, untuk mencapai kejayaan bukan dengan kekayaan dan bukan persenjataan, tapi dengan keimanan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi kita bisa menjadi bangsa yang jaya. Yang diperlukan bukan kekayaan. Menjadi bangsa yang bermartabat, disegani bangsa lain, yang diperlukan bukan kekayaan.
Ketika dulu Rasulullah SAW pada akhir hayat beliau berhasil menjadikan umat Islam sebagai orang-orang yang disegani. Ketika itu umat Islam bukan kaya raya, dibandingkan dengan bangsa lain, dengan kerajaan-kerajaan besar ketika itu, ekonomi umat Islam jauh di bawah mereka. Tapi kenapa mereka ditakuti? Kenapa mereka ditakuti? Bahkan di awal-awal Islam, bahwa dalam setiap pertempuran pasukan umat Islam itu ditakuti oleh lawan, bukan karena pasukan umat Islam lebih banyak senjatanya, lebih canggih senjatanya, bukan. Dari segi jumlah pasukan Islam itu lebih sedikit, dari segi persenjataan lebih sedikit. Tapi kenapa musuh-musuh umat Islam ketika itu takut pada umat Islam? Ada sebuah cerita, salah seorang sahabat yang dulunya pernah memusuhi umat Islam sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bercerita, dia bilang gini, dulu ketika saya dan teman-teman saya hendak memerangi umat Islam, ketika kami di jalan menuju ke Madinah untuk menyerang umat Islam, dari jarak puluhan kilometer, kami belum sampai ke Madinah, masih jauh ke Madinah puluhan kilometer, hati kami sudah gemeteran. Kami sudah cemas karena yang akan kami hadapi adalah pasukan Islam. Kami sudah was-was, kami sudah gemeter, sudah ketakutan. Jadi musuh-musuh Islam ketika itu, ketika hendak menyerang umat Islam masih jauh, tapi mereka sudah gemeteran. Kenapa? Padahal ketika itu jumlah umat Islam lebih sedikit, senjata umat Islam lebih sedikit, jumlah dan senjata kalah dengan musuh. Tapi dari jarak yang jauh, musuh umat Islam sudah ketakutan duluan. Umat Islam itu disegani oleh bangsa lain, disegani oleh orang lain, bahkan ditakuti oleh orang-orang jahat apabila